pagi, perkenalkan nama saya Sugesti Ferderica Linsanda, Sarjana Pendidikan. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Lobo. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ini adalah video pembelajaran untuk penilaian uji kinerja saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Manado sebagai LPTK-nya. Dalam video ini berisi tentang pembelajaran teks prosedur, yaitu khususnya menganalisis struktur teks prosedur pada kelas 11 MIPA. Selamat menyaksikan. Berdiri. Berikan salam. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Silakan duduk. Apa kabar? Baik. Sebelum kita mulai belajar, kita cek dulu kembalian. Akson tidak hadir. Kenapa dia ini? Yesulia? Ada. Edwin? Ada. Fabian? Budak? Hadir. Yohanri? Marcel? Itu tidak hadir. Yudas? Oh, Yudas sudah tidak di sini ya. Oke. Sebelum kita mulai belajar, sekali lagi saya ingatkan tetap menjaga kesehatan supaya kalian bisa hadir di sekolah dan mengikuti setiap pembelajaran yang harus dan wajib kalian ikuti. Oleh karena itu penting menjaga kesehatan kalian. Baik, silakan bersiap untuk belajar. Semua bawa buku bahasa Indonesia? Bawa gawai yang berisi modul? Oke, bagus. Berarti kalian sudah siap untuk belajar. Karena kalian sudah siap untuk belajar, materi kita hari ini tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Jadi sekali lagi, materi kita hari ini tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menganalisis struktur teks prosedur dengan cermat, teliti dan penuh tanggung jawab sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekali lagi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menganalisis struktur teks prosedur. Jadi kalau tadi materinya adalah struktur dan kebahasaan, hari ini kita fokus pada struktur teks prosedur. Sebelumnya, pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Kita minggu lalu teks prosedur kita sudah bahas teks prosedur di minggu lalu itu tentang Struktur. Kalau hari ini kita akan bahas struktur hari ini. Kalau minggu lalu berarti kita sudah bahas tentang pengertian. Oleh karena itu, apa itu teks prosedur? Ada yang masih ingat minggu lalu sudah saya jelaskan tentang pengertian dan isi teks prosedur. Apa Tia? Apa itu teks prosedur? Teks yang terkait dengan langkah-langkah. Ya, jadi teks yang di dalamnya ada langkah-langkah. Langkah-langkah apa? Misalnya, langkah-langkah apa? Misalnya yang dibuat dalam teks prosedur. Saya langkah-langkah membuat apa? Apa? Membuat apa? Misalnya, Membuat langkah memasak supermi. langkah memasak supermi karena hobi memasak dan makan dan terlintas di pikiran langkah-langkah memasak supermi. Ya, baik. Terima kasih. Jadi teks prosedur adalah teks yang di dalamnya berisi langkah-langkah atau proses suatu kegiatan. Seperti yang dicontohkan oleh Ino tadi.
langkah-langkah memasak super mie. Oleh karena itu, kalau minggu lalu kita hanya ada pada pengertian dan isi teks prosedur, hari ini kita akan ada pada strukturnya. Jadi semua teks itu ada strukturnya. Sebelum kita lanjut, silakan membagi dalam kelompok. Sudah? Sudah. Jadi ini sudah kelompok tetap ya. Setiap pelajar Indonesia kelompok ini sudah kelompok tetap. Jadi struktur teks prosedur ada berapa? Ya. Apa yang pertama, Dewi? Tujuan. Pegi yang kedua apa? Langkah-langkah. Udah, yang ketiga apa? Sekali lagi, struktur teks prosedur ada 3. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Apa itu tujuan? Tujuan yaitu pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Sekali lagi, Pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. ya. Jadi tujuan adalah pengantar yang tentang topik yang akan dijelaskan. Jadi kalau teks prosedur itu tidak bisa langsung masuk di langkah-langkah. Seperti misalnya contoh teks prosedur memasak super mie. Jadi tidak bisa teks itu langsung langkah-langkah atau alat dan bahan, tapi dia harus ada tujuannya. Jadi di tujuan itu kalian menjelaskan dulu topiknya, maksudnya kalian jelaskan apa itu super mie, misalnya ini apa itu super mie, berasal dari mana, begitu. Itu dijelaskan di paragraf awal sebagai tujuan. Atau apa tujuan memasak super mie itu? Begitu, boleh? Boleh. Selanjutnya struktur yang kedua adalah langkah-langkah. Apa itu langkah-langkah? Langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang dibutuhkan. Ya. Jadi kalau sudah tahu langkah-langkah atau tahapan atau rinciannya, kegiatan atau proses dari topik yang kalian angkat itu disebut langkah-langkah. Jadi langkah-langkah atau tahapan-tahapan atau rincian biasanya ditandai dengan sebagai berikut. 1 begitu. Jadi dia berurutan karena dia adalah sebuah proses atau prosedur, jadi dia harus berurutan. Langkah dari awal sampai akhir menghasilkan sebuah produk, menghasilkan sebuah proyek atau menghasilkan sebuah karya berdasarkan sesuai dengan topik yang kalian angkat. Kemudian selanjutnya yang terakhir, penegasan ulang. Apa penegasan ulang? Penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Ya, ada beberapa teks prosedur. Jadi yang terakhir penegasan ulang ini perhatikan. Penegasan ulang ini wajib ada supaya struktur teks prosedur itu lengkap. Jadi penegasan ulang itu berupa harapan atau manfaat. Jadi sesudah kalian menuliskan langkah-langkah di paragraf terakhir itu wajib ada penegasan ulang. Jadi di situ kalian akan jelaskan apa manfaat dari jika langkah-langkah di atas dilakukan dengan baik dan benar. Apa hasilnya atau apa manfaatnya? Itu tuliskan di penegasan ulang. Boleh? Boleh sampai sini? Oke. Jadi materi kita termasuk pendek. Saya berharap ini dapat dipahami. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Iya. Tidak ada yang bertanya? Iya. Yakin? Jelas? Iya. Oke. Nanti kita lihat sebentar di hasil kalian. Kalau menurut kalian sudah jelas. Saya akan membagikan LKPD. Jadi LKPD ini adalah tempat kalian mengerjakan tugas. Jadi nanti sebentar tugas kalian dikerjakan di sini. Perhatikan isi dari LKPD itu, isi yang perlu kalian isi di dalam situ. Jadi ada nama kelompok, anggota kelompok, kemudian perhatikan panduan selanjutnya yaitu tugas. Jadi sekarang kalian akan berdiskusi di kelompok kalian. Saya akan membagikan, ini ada teks prosedur yang sudah saya siapkan. Tugas kalian berdasarkan teks prosedur, lihat tugasnya ada di LKPD. Tugas kalian adalah menentukan strukturnya. Jadi di LKPD ada bagian-bagian, jadi kalian tulis misalnya strukturnya
tujuan. Di sampingnya itu kalian isi kalimat atau paragraf keberapa yang memuat tujuan. Jadi langkah-langkah, paragraf keberapa sampai keberapa yang berisi langkah-langkah. Begitu juga dengan penegasan ulang. Jadi jangan hanya karena tugasnya hanya menuliskan struktur kemudian 1 tujuan, 2 langkah-langkah, 3 penegasan ulang. Harus dibarengi dengan penjelasannya. Oh, ada di paragraf keberapa itu yang disebut dengan tujuan. Sudah paham? Oke, silakan mengerjakan tugas. Usahakan semua kelompok aktif memberi masukan, memberi saran. Oh, ini yang disebut tujuan. Ini yang disebut dengan langkah-langkah. Sudah. Oh, jadi ini tulis di belakangnya. Ini contoh teks prosedur. Jadi mematikan sekali lagi kalau belum paham, lihat modul karena di modul ada contohnya. Ada contoh menentukan tujuan. Jangan lupa sebentar kalau presentasi itu disebutkan dulu judulnya. Jadi judul teksnya apa? Sudah? Dia waktu itu kelompok cewek-cewek ini. Belum kembali kelompok cowok-cowok, cewek-cewek bisa kelompok gabungan. Jadi sekali lagi, masing-masing kelompok harus bisa menjelaskan atau mempertanggungjawabkan kenapa memilih paragraf itu sebagai tujuan misalnya. Jadi nanti kalau ada kelompok bertanya, menurut kelompok kenapa paragraf 1 disebut tujuan? Apa alasannya? Apa yang ada di dalam paragraf itu sehingga kelompok memilih oh paragraf 1 itu tujuan atau paragraf 5 itu langkah-langkah. Jadi kelompok harus paham dan harus bisa menjelaskan sebentar. Sudah? Silakan diatur di dalam kelompok siapa yang akan membaca hasil presentasi. Tapi harus didahului dengan perkenalan atau pengantar presentasi. Sudah ini? Periksa lagi, jangan cepat-cepat, kemudian salah. Yang lagi harus bisa menjelaskan.
teksnya terlalu panjang, sebentar kalau jawabannya terlalu panjang bisa bergantian dengan teman yang lain. Jadi siapa yang baca tujuan, siapa yang baca langkah-langkah, siapa yang baca peringkatan ulang. Boleh bergantian kan kalian menjadi orang. Supaya tidak terlalu lelah satu orang membaca. Siapa seorang wakil para juara kemudian tujuan dan juga tujuan gambar Sudah semua? Itu ada belum? Berapa belum? 2? Itu 1, 2, 3. Kelompok 2 belum? Kita tunggu sebentar lagi ya. Masih ada kelompok 2 yang belum. Moderator kita kira banyak menjawab kita jangan paling yang kasih pertanyaan kasih pertanyaan yang menjawab kemana kita yang membaca kita jawab lagi ada penjelasan yang dimulai. Kalau belum paham bisa lihat mode. Kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Ya, karena semua kelompok sudah, mari kita lanjutkan dengan presentasi dan tanggapan. Jadi sekali lagi, setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain menanggapi. Sekali lagi saya ingatkan, tanggapan tidak hanya berupa pertanyaan, tetapi tanggapan dapat berupa saran dan juga kritik. Jadi tidak selamanya tanggapan itu hanya berupa pertanyaan tentang materi yang dipaparkan oleh kelompok, tetapi dapat juga berupa saran atau kritik atas penampilan atau presentasi kelompok. Boleh. Atau dapat juga memberi, oh kami setuju dan sudah benar jawaban dari kelompok ini. Bisa? Baik, kita mulai dengan kelompok 1. Jangan lupa judul teksnya supaya kelompok 2 dan 3 tahu. Oh, kelompok 1 membahas tentang teks prosedur yang judulnya ini. Baik, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami yaitu judul teks kiat berwawancara kerja. Jadi hasil diskusi kami akan dibacakan oleh teman kami Sarjika dari Bali kepada teman juga. Terima kasih atas kesempatan. Dari hasil diskusi kami tentang teks prosedur kiat berwawancara kerja kami menemukan tujuan, langkah-langkah dan penegasan ulang adalah sebagai berikut. Tujuannya bagi perusahaan, wawancara ialah peluang untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam. Melihat ke depannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan, wawancara pun menjadi ajang tanya tanggapan antara pewawancara dengan calon. Langkah-langkahnya agar praktis dipahami oleh kawan bicara, kita harus berbicara dengan jelas, menjaga biar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Atur juga bunyi biar terang terdengar. Suara yang terlalu pelan membuat kita terlihat kurang percaya diri, sementara bunyi yang dengan bunyi biar terang terdengar
membuat kita terlihat agresif. Penggunaan bahasa yang baik untuk menjadi suatu keharusan. Selain itu, perhatikan betul apa yang disampaikan wawancara biar kita sanggup memberikan jawaban yang relevan. Tak ada salahnya menanyakan kembali atau mencoba mengulangi pertanyaan yang diajukan untuk memastikan bahwa pemahaman kita sudah benar. Namun, tidak boleh melakukannya terlalu sering. Alasannya ialah justru akan membuat pewawancara mempertanyakan daya tangkap kita. Bahasa tubuh pun ikut memegang peranan. Gerakan nonverbal ibarat mengangguk atau perilaku tubuh yang agak condong ke depan menunjukkan bahwa kita tertarik pada yang disampaikan. Si pewawancara. Pastikan pula kita menjaga kontak mata dengan pewawancara. Alasannya ialah kontak mata penting dalam proses komunikasi, termasuk dalam wawancara kerja. Singkatnya, akan lebih baik jika kita bisa menampilkan perilaku yang antusias secara ekspresi maupun nonverbal. Oleh alasannya ialah itu, hindari bahasa tubuh yang sanggup diartikan negatif. Ibarat menggoyangkan kaki, mengetuk-ketuk jari, atau menghindari kontak mata. Teknik berbicara yang percaya diri namun tidak terkesan sombong, sanggup menarik dan unik minat berwawancara. Pada dikala berbicara, hindari uraian yang panjang, lebar, dan bertele-tele. Cobalah mengemas kalimat secara singkat dan terserius, namun tetap menarik dan unik. Kita bisa menunjukkan bahwa kita ialah orang yang tepat untuk posisi yang ditawarkan. Ceritakanlah kemampuan atau pengalaman yang relevan dengan posisi tersebut. Hindari mengkoreksi atasan atau rekan kerja sebelumnya. Alasannya ialah ini menunjukkan perilaku yang tidak profesional. Selama wawancara berlangsung, jadilah diri sendiri. Ungkapkan ini mungkin terdengar klise, namun jauh lebih baik menjadi diri sendiri dan berbicara dengan jujur daripada mencoba menyampaikan sesuatu yang berdasarkan kita akan membuat pewawancara merasa terkesan. Jangan melebih-lebihkan kualifikasi kita, apalagi mengelabui dengan mempersembahkan data yang tidak benar. Cepat atau lambat, pewawancara akan menemukan bahwa data tersebut spesial untuklah karangan. Tunjukkan bahwa kita bisa mengenali diri kita sendiri dengan tepat. Pewawancara biasanya mempersembahkan peluang kepada kita untuk mengajukan pertanyaan di final wawancara. Gunakanlah peluang ini secara elegan dengan cara menunjukkan rasa ingin tahu kita tentang lingkup dan deskripsi kiprah posisi yang dilamar, peluang pengembangan diri, dan sebagainya. Ini wajar. Alasannya ialah bersikap pasif dan menyerahkan segala sesuatu kepada pihak perusahaan tidak akan menambah nilai kita di mata pewawancara. Calon yang mau bertanya dalam porsi yang tepat menunjukkan kesungguhan minatnya pada posisi yang ditawarkan dan juga pada perusahaan. Di sesi ini biasanya muncul pula pembicaraan terkena penghasilan dan tunti dakpol. Pewawancara sangat menghargai kandidat yang bisa memilih nominal penghasilan yang ia harapkan. Alasannya ialah dianggap sanggup melaksanakan evaluasi atas kemampuannya dan tugas-tugas yang dilakukan. Tentu saja angkanya harus logis sambil tetap membuka peluang untuk negosiasi. Penegasan ulang ialah melalui persiapan matang dan unjuk diri yang baik di kala wawancara, kita sudah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan dan oleh perusahaan. Sekian hasil dari diskusi kami. Kepada kelompok-kelompok lain, jika ingin bertanya, kita silakan. Ya, kelompok 2. silakan kelompok yang akan menanggapi.
Terima kasih atas kesempatan. Pertanyaan dari kami kelompok 2 yaitu tujuan ada di paragraf keberapa, langkah-langkah ada di paragraf keberapa, penegasan ulang ada di paragraf keberapa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 mulai dari tujuan. Tujuan dari teks prosedur tadi terdapat di paragraf yang pertama. Kemudian langkah-langkahnya terdapat pada paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7 sampai dengan paragrafnya yang ke-8. Dan yang terakhir untuk penegasan ulang terdapat di paragraf yang terakhir yaitu paragraf yang ke-9. Sekian. Gimana kelompok 2? Ada lagi. Kenapa kalian memilih paragraf 9 sebagai penegasan ulang? Karena di paragraf yang terakhir atau yang ke-9 ini terdapat suatu kata yaitu melalui persiapan matang dan sendiri yang baik di kala wawancara kita sudah meninggalkan kesan yang baik untuk dipertimbangkan oleh perusahaan, sehingga dari teks atau paragraf yang terakhir inilah kita mengambil paragraf yang terakhir ini sebagai penegasan ulang. Sekian. Masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Selain kelompok 2? Pas? Oke. Jadi kita beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 1, sekarang kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Tia Renata Pulu, Peggy Tumibuda, Grace Karaki, dan Peggy Kelompok Makarawa. lain memperhatikan ya. Kelas 11 MIPA, materi tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kami akan mempresentasikan diskusi kami dan dipersilakan kepada teman yang bertugas. Tujuan teks prosedur, cara membuat bingkai foto dari kardus bekas, yaitu bingkai foto atau yang lebih sering disebut sebagai figura adalah sebuah tepi dekoratif yang dibuat untuk memasang, melindungi, dan memanjang sebuah gambar, foto, atau lukisan. Langkah-langkah bahan. 1. Siapkan kardus bekas dari apa saja dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan. 2. Siapkan gunting. 3. Kaca. 4. Lem. 5. Siapkan juga pita atau kertas kado. 6. Siapkan penggaris. Cara membuat. 1. Langkah yang pertama adalah dengan mengukur kardus dengan memakai penggaris. Ukuran nantinya dapat disesuaikan dengan ukuran dari foto yang akan dipajang. 2. Kemudian kaca diukur seperti halnya kardus tadi. 3. Langkah yang berikutnya ialah dengan memotong 2 lembar kardus yang bisa disesuaikan dengan ukuran potongan kardus yang pertama. 4. Kemudian Anda perlu membuat sekat pada bagian tengah kardus guna untuk memakai potongan dari kardus kecil yang baik. 5. Langkah selanjutnya, rekatkan dengan memakai lem. 6. Untuk berikutnya, ambil kardus lalu bentuk sesuai dengan keinginan. Kardus ini nantinya akan dipakai sebagai penopang rame agar tidak jatuh. 7. Selanjutnya ialah dengan memasang kaca pada bagian dalam kardus tersebut. 8. Untuk yang terakhir ialah dengan menggunakan kertas kado atau pita tadi, tempelkan kertas pada bagian luar kardus sehingga bisa dijadikan hiasan dan supaya lebih cantik. Penegasan ulang mudah, bukan berarti tidak menarik. Hanya dengan manik-manik pita di 2 sudut dengan satu warna, namun tetap memberikan kesan elegan dan rapi. Kami juga bisa membuat bingkai dengan lebih indah jika kamu benar-benar menggunakan kreativitasmu. Demikianlah prosedur bagaimana kardus bekas dapat dimanfaatkan menjadi sebuah bingkai foto yang unik dan dapat kalian kreasikan sebebasnya. Semoga informasi atas dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sekian dan terima kasih, dan dibuka sesi pertanyaan kepada kelompok yang bertanya di Sudah. Baiklah, terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok 3 mengajukan pertanyaan. Kenapa kalian memilih paragraf 1 sebagai tujuan? Terima kasih. Sebelum dijawab, bisa ada pertanyaan supaya jawab sekaligus. Untuk 1 tidak ada pertanyaan, jangan dijawab.
Jawabannya karena pada paragraf 1 di dalamnya terdapat pengantar topik dalam teks prosedur cara membuat metode dan kasus bekas. Bagus. Sudah? Kelompok yang bertanya sudah jelas? Jelas. Sudah jelas jawaban dari kelompok 2. Ya, demikian presentasi. Ucapkan terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 3. Kelompok cowok-cowok semua. Cowok-cowok ganteng di kelas ini. 3 orang. Kelompok apa? Kelompok apa ya? Bukan kelompok apa. Tadi kau ibu, ini kelompok apa? Tidak apa-apa. Baiklah, dari kelompok 3 akan mempresentasikan. Ya, kelompok yang lain perhatikan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman-teman untuk silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu teks mematikan laptop dengan benar. Dan di dalam teks tersebut terdapat tujuan dan langkah-langkah. Yaitu tujuannya adalah mematikan laptop dengan benar akan membantu laptop awet dan tidak semua aplikasi yang digunakan. 2. Klik menu logo Windows yang berada di pojok kiri bawah. 3. Pilih shutdown. 4. Tunggu beberapa saat hingga laptop benar-benar mati. 4. Pastikan kabel sudah tidak terhubung dengan stop menu. Sekian presentasi kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan bertanya kelompok yang lain. Kelompok berapa yang mau bertanya? Baik, saya Kelompok dari kelompok 1 yang bertanya, kenapa di teks diskusi kalian tidak punya penegasan ulang? Sini ya. ini kelompok tidak mencantumkan penegasan ulang. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena di dalam teks kami tidak ada penegasan ulang, hanya memiliki tujuan dan langkah-langkah. Bagaimana kelompok 1? Ya, terima kasih. Sudah? Pas? Sudah? Tidak ada lagi pertanyaan? Sudah. Sudah pas? Oke. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk. Mati lampu. Jadi kita tidak lagi menggunakan slide karena sudah dicek tadi mati lampu. Oke, kita akan lanjut. Dia akan memberi penilaian untuk hasil diskusi dan presentasi kalian hari ini. Jadi berdasarkan hasil diskusi dan presentasi yang sudah kalian paparkan tadi, saya beri apresiasi karena kalian sudah membuatnya dengan baik dan tepat. Tepuk tangan dulu. Jadi kelompok 1 sudah membuatnya dengan baik karena mereka menemukan ada tujuan, ada penegasan, ada langkah-langkah dan ada penegasan ulang. Begitu juga dengan kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 3 bagus sekali karena mereka hanya ada, memang teks yang saya berikan di kelompok 3 itu hanya memuat tujuan dan langkah-langkah. Saya pikir mereka akan terkecoh dengan itu, tapi mereka jeli. Mereka hanya mendapatkan, memang teks yang saya berikan di kelompok 3 hanya memuat itu. Jadi mereka sudah menemukan, jadi mereka akhirnya tahu, oh yang ini hanya sampai di langkah-langkah, tidak ada penegasan ulangnya, tidak mengarang-arang, oh karena 3 struktur itu wajib ada, mereka tidak membuatnya ada, tapi memang sesuai dengan teks yang ada pada mereka. Oleh karena itu, kalian sudah baik, sudah bagus. Sekarang perhatikan modul yang ada pada kalian. Kita akan mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian. Di modul bagian terakhir ada latihan soal, ada 5 nomor. Modul yang paling terakhir, ya, modul yang paling terakhir, di halaman yang paling terakhir ada latihan soal 5 nomor. Kerjakan dengan cepat. Pilihan ganda hanya 5 nomor, tulis di buku tugas kalian. Kerjakan 5 nomor, hanya 5 nomor, kerjakan dengan cepat di buku tugas kalian. Pilihan ganda, jadi saya harap cepat. Tulis saja di buku tugas. Itu evaluasi untuk pembelajaran hari ini, untuk materi hari ini. Ada di modul kalian yang terakhir. Tulis di buku tugas, sebentar dikumpul buku tugasnya.
Sudah? Oke, jika sudah, silakan dikumpul buku tugas. Setelah kelas, kumpulkan buku tugas. Nanti Eji kembalikan besok pagi setelah saya periksa. Ya, taruh di meja. Baik, jadi pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Eji ingin tahu sampai di mana pemahaman kalian. Adakah dari antara kalian yang dapat menyimpulkan apa kesimpulan dari pembelajaran materi kita hari ini? Apa kesimpulannya? Siapa yang bisa? Oh iya, Johan, bagus. Silakan. Kesimpulannya, struktur teks prosedur adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan, yaitu mengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Yang kedua, langkah-langkah, yaitu berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Yang ketiga, penegasan ulang, berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk itu dijalankan dengan baik. Sekian. Iya, terima kasih Johan. Ya. Jadi sekali lagi sudah didengar tadi teman kalian sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang struktur teks prosedur yang ada 3, tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Oke, jadi di akhir pertemuan ini Eji ingin merefleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Pertanyaan pertama, apakah kalian sudah paham semua materi yang diajarkan tadi? Ya. Kemudian yang kedua, apa kalian merasakan atau menemui kendala selama pembelajaran tadi? Ada kendala yang ditemui? Ya. Selanjutnya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan atau membosankan? Jujur. Menyenangkan atau membosankan? Jadi terima kasih. Saya berharap setiap kali pembelajaran seperti ini kalian dapat dengan senang mempelajari semua pelajaran. Tidak hanya bahasa Indonesia. Saya berharap semua mata pelajaran karena itu penting untuk kalian. Ilmu itu bekal untuk kalian di masa depan. Jadi menikmati dan dibuat menyenangkan. Jangan jadi sebuah beban itu kegiatan pembelajaran. Karena ilmunya ada pada kalian. Masuknya pada kalian. Kalian dapat sesuatu. Bukan berkurang. Tapi kalian bertambah sesuatu dalam diri kalian kalau kalian ikut belajar. Sudah? Ya. Jadi kita akan mengakhiri pembelajaran kita sekali lagi. Terima kasih untuk sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih kelompok yang sudah berdiskusi dan mempresentasikan. Saya berharap pembelajaran kita selanjutnya juga seperti ini. Dan sebagai informasi, pembelajaran kita minggu depan, karena hari ini kita menganalisis strukturnya, jadi minggu depan kita masih dengan teks prosedur, tetapi kita akan menganalisis unsur kebahasaannya. Jadi pertemuan kita selanjutnya kita akan belajar tentang unsur kebahasaan teks prosedur. Ya, baik. Demikian pembelajaran hari ini. Seperti di awal kita buka dengan doa, maka kita mengakhiri pembelajaran kita juga dengan berdoa sebagai tanda syukur. Silakan satu orang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga proses belajar mengajar kami pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ucapkan Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa sebentar sebelum keluar dari kelas, tempat duduk dirapikan kembali, dikembalikan di posisi semula. Ya, terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Ya.